Kemudian di akhir video TikToknya itu terlihatlah ada sesuatu yang menggelinding dari atas tebing ke arah depan mobilnya itu, dan para penonton banyak yang bilang itu mungkin kepala deh. Thank you yang udah klik video ini. Video ini insya Allah bakalan seru. Jadi untuk antum dan antuna yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oh ya, satu lagi nih guys, jangan lupa nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Selamat menonton! Yo guys, assalamualaikum, Izul Fikri and welcome back to this channel. So gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. So guys, malam hari ini insya Allah kita akan membahas satu topik horor mengenai satu aplikasi yang mana pernah viral banget di tahun 2020 dari bulan Juni hingga bulan Juli. Nama aplikasi ini adalah Randonautica. Jadi aplikasi ini juga disebut sebagai fenomena yang telah mengambil alih dunia, dan juga awalnya aplikasi ini terkenal di Reddit, kemudian di TikTok, hingga hashtagnya mencapai 176,5 juta. Dan aplikasi ini menjadi sangat populer setelah seorang YouTuber bernama Emo Cebelin yang berasal dari Amerika menggunakan aplikasi Randonautica di salah satu video di YouTube-nya. So guys, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Horror thing is among us is so creepy and so scary. Here you go, gacha. Randonautica adalah sebuah aplikasi mobile yang mengajak pengguna untuk berpetualang dan mengeksplorasi area-area di sekitarnya. Jadi titik koordinatnya itu diberikan secara acak, tapi radiusnya itu bisa kalian atur dengan sendirinya guys. Jadi guys, kalau kalian bermain aplikasi ini, kalian akan dibilang seperti Randonauts, seperti astronot gitu. Dan kegiatan Randonautica ini disebut dengan Randonauting. Dalam halaman aplikasi Google Play Store, sang pengembang Randonauts menyebutkan bahwa aplikasi bikinannya itu menggunakan entropi semu dan kuantum dalam memilih lokasi secara acak. Jadi aplikasi Randonautica ini terinspirasi oleh teori kekacauan dan teori turunan Guidey Board. Seorang co-founder aplikasi Randonautica bernama Joshua yang founder ini mengatakan ini sebanding dengan menjatuhkan sebutir pasir dari langit ke atas peta. Aplikasi ini tidak memiliki kendali atas koordinat yang dibagikan dengan pengguna. Jadi guys, aplikasi Randonautica ini basicnya adalah game pertualangan. Jadi kalau kalian hobi petualangan tuh, kalian boleh banget nyoba aplikasi ini. Tapi setelah banyak yang nyoba-nyoba aplikasi ini, mereka itu menemukan hal-hal yang sangat mistik gitu. Jadi aplikasi Randonautica ini menunjukkan koordinat yang acak dengan petualangan yang mungkin belum pernah kita coba. Jadi melenceng sedikit dari rutinitas kita sehari-hari dengan tujuan untuk mendapatkan inspirasi dari tempat itu. Kalau kalian lihat-lihat, kalian cari inspirasi di situ dan mendapatkan ilham. Jadi intinya tuh seperti itu guys. Cara pemakaian aplikasi Randonautica ini setelah kalian download dari Google Play Store atau App Store, itu pun kalau kalian minat guys ya, kalau kalian minat. Kemudian jangan lupa kalian aktifkan GPS kalian di ponsel dan memasukkan radius jarak yang ingin kalian explore. Aplikasi Randonautica ini akan memberikan 3 tipe lokasi, yaitu Attractor, Void, dan Anomaly. Attractor adalah area yang memiliki tingkat kepadatan titik kuantum yang tinggi. Titik kuantum yang dimaksud di sini berarti rangkaian angka acak yang dikonversi menjadi koordinat lokasi di sekitar pengguna. Sebaliknya, Void merupakan area dengan titik kuantum lebih sedikit. Sementara itu, Anomaly dianggap sebagai area terkuat untuk dikunjungi. Jika kamu memiliki niat yang kuat dan sedang dalam misi untuk menemukan sesuatu. Meski detail penjelasannya, cara kerja aplikasi ini juga sempat membingungkan guys. Cara kerja aplikasi Randonautica ini membuat sejumlah pengguna aplikasi ini terkesima dan bahkan takut. Jadi setelah mereka menggunakan aplikasi Randonautica, mereka pun ditunjukkan ke tempat-tempat yang sangat unik, sangat misterius, sangat menyeramkan. Salah satu contohnya yaitu ada seseorang yang menggunakan aplikasi Randonautica ini, kemudian ditunjukkan ke suatu tempat, kemudian dia menemukan sebuah truk berwarna putih, ternyata mirip banget dengan truk teman lamanya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang sangat booming di TikTok yang mungkin akan kita bahas setelah ini guys.
Oke, video yang viral banget di TikTok yang pertama yaitu sekelompok remaja yang menggunakan aplikasi Randonautica ini pada tanggal 21 Juni 2020 dengan mengarahkannya ke arah tepi pantai. Dalam memainkan aplikasi Randonautica ini, mereka memikirkan travel. Nah, ketika mereka sampai di tepi pantai, mereka pun akhirnya menemukan sebuah koper. Jadi ini sangat menarik nih guys, karena travel hubungannya dengan koper. Jadi itu yang bikin awalnya menarik. Ketika para remaja ini ingin mendekati koper tersebut, ternyata tercium bau aneh atau smells yang sangat-sangat menjijikkan banget. Karena awalnya para remaja ini berpikiran mungkin dalam koper ini itu ada emas, ada uang. Supaya lebih jelas, mereka pun akhirnya menghubungi polisi lalu mereka pulang dari lokasi itu. Setelah para remaja itu pulang dari pantai, mereka pun melihat berita. Ternyata isi berita itu mengenai koper yang mereka temukan di tepi pantai tadi. Ternyata isi koper itu adalah jasad seorang perempuan yang berumur 36 tahun dan jasad seorang pria berumur 27 tahun. Nah, kejadian ini akhirnya mereka rekam semuanya, kemudian dimasukkan ke dalam TikTok. Dan TikToknya menjadi sangat-sangat viral dan telah ditonton sebanyak 22,6 juta kali. Oke, jadi videonya tuh ini dia. Wait, open it. Open it. It stinks, y'all. Oh. Oh. Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. Here's the crime scene. Akhirnya banyak orang-orang berspekulasi mengenai video yang diupload oleh Henry, video yang tadi dengan video yang pernah diupload oleh user TikTok juga, tapi sudah beberapa minggu yang lalu di postnya. Jadi guys, video kedua ini ada seorang wanita dengan tatapan yang sangat menyeramkan berdiri di samping koper berwarna hitam. Nah, dari sini yang bikin banyak orang-orang berpikiran bahwa ada hubungan video 1 dan video 2 ini. Di video itu terlihat juga wanita yang menyeramkan ini sedang berbicara atau sedang komat kamit, entah bicara apa yang gak jelas gitu. Dan ternyata orang yang mengupload video tersebut, dia sedang menggunakan Randonautica dan berpikiran evil, jahat. Jadi ditunjukkanlah oleh Randonautica ke suatu tempat. Nah, ketemulah dengan wanita ini. Ini videonya. Oh my god, Tyler! Bagaimana menurut kalian guys? Apakah ini kebetulan? Komen di bawah. Next guys, ada beberapa video Randonautica juga yang creepy banget dan juga viral juga di TikTok yang diupload oleh user TikTok bernama Stephen Donovan dengan caption "Aku menghapus aplikasi Randonautica setelah kejadian ini". Video TikToknya ini diupload pada tanggal 24 Juni 2020 dan sudah ditonton sebanyak 2,7 juta kali. Jadi dari video TikToknya ini dia diarahkan oleh aplikasi Randonautica untuk pergi ke suatu hutan dengan pemandangan desa yang sangat creepy guys. Kemudian di akhir video TikToknya itu terlihatlah ada sesuatu yang menggelinding dari atas tebing ke arah depan mobilnya itu, dan para penonton banyak yang bilang itu mungkin kepala deh. Okay, so this randonauting app just brought us to this creepy town, and honestly when we saw this we should have turned around and left. We continued up the mountain though, and there's always abandoned cars and nobody around. At this point we're definitely trespassing. We couldn't even really turn around at this point because the road was so narrow and it was such a steep drop off on the other side. We were kind of intrigued at how creepy this was, even though it was getting dark really quick. Next thing you know, the sun had gone down and the moon came out, giving it just more of a creepy vibe. But we had the pin pulled up, we were so close to it. How to explain this? We're the only ones around. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya atau kalian memiliki teori yang lainnya? Komen di bawah. Next guys, ada video TikTok yang viral juga dengan user TikTok bernama Matt Hall. Jadi seorang laki-laki ini bermain aplikasi Randonautica itu sendirian, kemudian ditujukan ke sebuah hutan. Dan di sana dia menemukan sebuah mobil tua, dan juga di sana ia mendengar suara "Help me" yang berarti tolong saya. Ini videonya. Location, and this is weird. There's a cat just chilling in the woods.
How did they even get in here though? Like there's trees everywhere. There's no way a car could get in here. This car looks super old. What the fuck was that? Holy shit. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian percaya dengan Matt Hall? Atau kalian memiliki teori yang lain? Atau kalian memiliki cerita yang lain? Atau memiliki video-video Randonautica yang mungkin belum aku bahas di video ini? Bisa di-share di bawah. Atau bisa diceritain juga kejadian kalian yang pernah mencoba aplikasi Randonautica ini. Dan aku harap kalian enjoy dan klik like-nya. Dan please jangan bilang aku plagiat karena aku juga ngeriset. Jadi untuk antum yang ingin request, kirimkan request antum ke muhammadzufikiralimani@gmail.com. Follow aku di Instagram, Twitter, dan Facebook. Subscribe ke channel ini, don't forget to nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video ya. Assalamualaikum, bye-bye. Behind scene. Ternyata isu koper itu adalah